Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Emilia Anastasia Simbolon dengan NIM 03021822278082 dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya terkait materi petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan Kepdirjen Minerba KESDM nomor 309K-30-DJB-2018. Nah, adapun tujuan dari mempelajari petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan pada kegiatan pertambangan ialah karena pada kegiatan pertambangan, aktivitas pemboran dan peledakan merupakan hal yang sudah sering dilakukan. Untuk itu, karena adanya aktivitas pemboran dan peledakan, otomatis dalam kegiatannya menggunakan bahan peledak. Sementara dalam operasi pertambangan yang baik ialah mengutamakan aspek keselamatan, baik para pekerja maupun kepada lingkungan atau masyarakat di sekitar. Oleh karena itu, karena bahan peledak merupakan bahan radioaktif yang berisiko tinggi atau jika pemakaiannya salah maka dapat menimbulkan bahaya, perlu diketahui betul mengenai petunjuk teknis dalam penggunaannya. Nah, untuk petunjuk teknis dalam keselamatan bahan peledak dan peledakan tidak hanya terfokus pada kegiatan peledakannya saja, tetapi juga kita harus mengetahui mulai dari tempat penyimpanan bahan peledak tersebut, di mana kita harus mengetahui persyaratan dalam pembangunan gudang bahan peledak, tahapan-tahapan dalam pembangunannya, ketentuan umum dan ketentuan keselamatan pembangunan gudang bahan peledak, pengaturan ruangan, dan persyaratan teknis gudang bahan peledak. Lalu kita juga harus mengetahui tata cara penyimpanan dan pencatatan bahan peledak. Dan yang terakhir, mengetahui pengangkutan bahan peledak dan pekerjaan peledakan. Hal ini semua diatur dalam Kepdirjen Minerba KESDM nomor 309K-30-DJB tahun 2018. Selanjutnya, untuk mengetahui petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan, kita harus mengetahui beberapa istilah dasar yang terkait dalam materi ini. Yang pertama itu tentu saja kita harus mengetahui apa itu definisi dari bahan peledak. Bahan peledak adalah senyawa kimia dalam bentuk padat cair ataupun gas atau campurannya yang jika terkena panas, benturan, gesekan, atau ledakan mengalami reaksi kimia eksotermik yang cepat sehingga menghasilkan reaksi yang berbentuk gas disertai suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Untuk penyimpanan bahan peledak tersebut diletakkan di gudang bahan peledak, di mana gudang bahan peledak adalah sebuah bangunan, kontainer, atau tangki yang secara teknis mampu menampung bahan peledak secara aman. Dalam pembangunan gudang peledak, jarak aman gudang diperhatikan, di mana jarak aman gudang adalah jarak minimum tempat penyimpanan bahan peledak yang harus diisolasi dari gudang bahan peledak lainnya, bangunan yang berpenghuni, rel kereta api, dan jalan umum, tergantung dari jenis dan jumlah bahan peledak yang disimpan di dalamnya. Lalu, untuk kegiatannya merupakan pekerjaan peledakan, adalah pekerjaan yang meliputi penyusunan bahan peledak, priming, pengisian, penutupan lubang ledak, perakitan dan penyambungan model peledakan, penyambungan rangkaian alat uji atau generator, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui istilah-istilah pengertian dasar dari materi ini, selanjutnya kita mengetahui masuk ke ruang lingkup yang pertama, persyaratan gambar gudang bahan peledak. Di mana yang pertama itu ialah
terdapat gambar konstruksi gudang bahan peledak, di mana untuk gambar konstruksi ini memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Yang kedua, gambar situasi gudang bahan peledak. Yang ketiga, detail rencana waktu dan tahapan pembangunan, salinan pengesahan KTT atau PTL. KTT adalah Kepala Teknik Tambang dan PTL itu ialah penanggung jawab teknik dan lingkungan. Yang selanjutnya ialah salinan IPPKH atau izin pinjam pakai kawasan hutan jika lokasi pembangunan gudang bahan peledak termasuk dalam kawasan hutan. Lalu berita acara penentuan lokasi yang diketahui oleh KTT atau PTL dan aparat desa setempat. Lalu laporan hasil kajian daya dukung tanah dan kestabilan lokasi gudang bahan peledak yang akan dibangun. Lalu rencana jenis atau tipe fondasi konstruksi bangunan gudang bahan peledak yang direncanakan. Dasar pertimbangan dan penentuan kapasitas gudang bahan peledak, foto situasi permukaan lahan dari minimal 4 sudut yang berbeda, salinan persetujuan izin lingkungan dan studi kelayakan, surat pernyataan kebenaran dokumen dari manajemen yang ditandatangani di atas materai, dan soft copy dokumen. Nah, jika rencana pembangunan gudang bahan peledak berada pada area timbunan, maka harus melampirkan beberapa hal berikut. Yang pertama, rencana pembersihan lahan yang akan ditimbun, kontur asli lahan yang akan ditimbun, sayatan kontur dan sayatan rencana timbunan, kajian daya dukung tanah pada area timbunan, dan kestabilan lokasi gudang bahan peledak yang menyatakan area tersebut aman untuk digunakan. Dan juga jenis material asli dan material yang akan ditimbun. Nah, setelah kita mengetahui persyaratannya tersebut, selanjutnya kita harus mengetahui tahapan-tahapan pembangunan dalam pembangunan gudang bahan peledak. Yang pertama itu kepemilikan gudang bahan peledak hanya boleh diajukan atas nama pemegang IUP atau izin usaha pertambangan. Yang kedua itu permohonan pembangunan gudang bahan peledak diajukan pada rencana kerja anggaran biaya atau RKAB. Yang ketiga, pemegang izin usaha pertambangan dapat mulai membangun gudang bahan peledak. Lalu setelah itu, Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Dinas atas nama Kepala Inspektur Tambang akan menugaskan Inspektur Tambang melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan peralatan keselamatan gudang bahan peledak. Lalu, pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, IUPK operasi produksi, IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian melaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Dinas paling lama 3 bulan sebelum masa berlaku kelayakan gudang bahan peledak. Lalu selanjutnya Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Dinas menugaskan Inspektur Tambang melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan peralatan keselamatan gudang bahan peledak. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dibuat berita acara pengujian kelayakan atau pemeriksaan kondisi fisik serta kelengkapan peralatan keselamatan kerja gudang bahan peledak. Nah, untuk selanjutnya itu, jangka waktu kelayakan gudang bahan peledak, khusus ramuan bahan peledak yang diangkut menggunakan unit pengangkut berbentuk tangki, maka unit pengangkut tersebut harus memenuhi persyaratan beberapa berikut. Yang pertama, kekuatan material, konstruksi bangunan tangki, sistem pengereman dan beban muatan pada unit pengangkut, posisi penempatan knalpot atau muffler, melakukan pengujian kelayakan tangki dan instalasinya. Pengujian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf E dilakukan secara berkala setiap 2 tahun. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui ketentuan umum dan keselamatan pembangunan gudang bahan peledak. Yang pertama itu pembangunan gudang bahan peledak. Gudang bahan peledak di permukaan tanah harus memenuhi jarak aman terhadap lingkungan. Apabila 2 atau lebih gudang berada pada satu lokasi, setiap gudang harus memenuhi jarak aman minimum. Lalu yang ketiga, apabila 2 atau lebih gudang yang jaraknya tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam huruf B, jarak aman sebagaimana dimaksud dalam huruf A, diberlakukan terhadap jumlah keseluruhan bahan peledak
yang disimpan dalam kesatuan atau kelompok gudang tersebut. Jika terdapat lebih dari satu bangunan untuk bahan peledak yang sejenis, maka harus dipisahkan oleh tanggul pengaman dan jarak antar tanggul dengan dinding gudang minimal 2 meter. Yang kedua itu keselamatan gudang bahan peledak. Nah, untuk setiap gudang bahan peledak harus dilengkapi beberapa hal berikut. Yang pertama itu termometer, yang kedua tahanan pembumian, yang ketiga tanda dilarang merokok dan dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Lalu yang keempat, satu jalan masuk, yang kelima, satu jalan masuk, yang kelima, gudang peka primer dan gudang bahan ramuan dapat memiliki 2 jalan masuk setelah dilakukan evaluasi dari inspektur tambang. Lalu ada alat pemadam api, lalu yang ketujuh itu ada hidran. Nah, selanjutnya gudang bahan peledak dilengkapi lampu penerangan dan closed circuit television atau CCTV. Sekeliling lokasi gudang bahan peledak harus dipasang pagar pengaman, dimensi lubang ventilasi pada bangunan gudang bahan peledak dibuat sedemikian rupa agar tidak mudah dilewati orang. Untuk masuk ke dalam gudang hanya diperbolehkan menggunakan lampu senter kedap gas. Dilarang memakai sepatu yang mempunyai alas besi, membawa korek api, atau barang-barang lain yang menimbulkan bunga api ke dalam gudang. Sekeliling gudang bahan peledak, detonator, harus dilengkapi tanggul pengaman yang tingginya 2 meter dan lebar bagian atasnya 1 meter. Apabila gudang bahan peledak dibangun pada material kompak yang digali, maka tanggul tetap harus dibuat. Untuk gudang amonium nitrat dan ANFO dengan kapasitas kurang dari 5.000 kg pada bagian dalamnya harus dipasang pemadam api otomatis. Nah, untuk pengaturan ruangan dan persyaratan teknisnya tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengaturan ruangan. Pengaturan ruangan, gudang berbentuk bangunan untuk menyimpan bahan peledak, peka detonator harus terdiri dari ruangan, yaitu ruangan belakang sebagai tempat penyimpanan bahan peledak, lalu ruangan depan untuk penerimaan dan pengeluaran bahan peledak. Lalu, pintu ruangan belakang tidak boleh berhadapan langsung dengan pintu ruangan depan. Ruangan gudang bahan peledak dari jenis lainnya dapat terdiri dari satu ruangan. Gudang di bawah tanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu kering dan datar. Jalan masuk mempunyai satu pintu yang kuat dan dilengkapi kunci yang dapat digembok dan mempunyai 2 ruangan yang dihubungkan dengan pintu yang dapat dikunci dan digembok yang terdiri atas ruang depan dekat pintu masuk digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran atau pengambilan bahan peledak serta memeriksa dan menghitung bahan peledak yang akan dipakai. Ruangan ini harus dilengkapi dengan loket atau meja dan buku catatan bahan peledak. Lalu yang kedua, ruang belakang harus cukup luas dan hanya digunakan untuk menyimpan bahan peledak. Nah, yang kedua, untuk persyaratan teknis gudang bahan peledak di permukaan. Yang pertama itu, untuk gudang bahan peledak di permukaan ini ada 3 gudang. Yang pertama itu gudang sementara, yang kedua itu gudang utama, yang ketiga itu gudang transit. Di mana gudang sementara ini terdiri atas gudang bahan peledak detonator, di mana di dalam gudang tersebut tersimpan bahan peledak detonator. Bahan peledak detonator adalah bahan peledak yang dapat meledak dengan detonator. Untuk gudang ini terdapat 2 bentuk, yaitu satu bangunan, satu kontainer. Yang kedua itu ada gudang bahan peledak primer, di mana bahan peledak primer adalah bahan peledak yang hanya dapat meledak dengan menggunakan primer atau booster dengan detonator. Bentuknya sama juga, ada yang bangunan dan ada yang kontainer. Lalu ada gudang bahan ramuan. Bahan ramuan adalah bahan baku yang apabila dicampur dengan bahan tertentu akan menjadi bahan peledak primer. Bentuknya ada 2 juga, gudang berbentuk bangunan dan berbentuk kontainer. Selanjutnya itu ada gudang utama, yang terdiri dari gudang bahan peledak detonator, gudang bahan peledak primer, dan gudang bahan ramuan, di mana gudang bahan peledak detonator dan primer memiliki masing-masing bentuk bangunan dan kontainer. Dan untuk gudang bahan ramuan itu gudang
terdiri atas gudang berbentuk bangunan dan berbentuk tangki. Selanjutnya gudang transit. Untuk gudang transit ini terdiri atas dua, yaitu gudang bahan peledak peka primer yang terdiri dari gudang berbentuk bangunan dan kontainer, dan gedung bahan ramuan. Selanjutnya, untuk persyaratan teknis gudang bahan peledak di bawah tanah. Nah, tadi kan di permukaan. Nah, selanjutnya ini yang di bawah tanah. Yang di bawah tanah itu gudangnya harus dibangun di lokasi yang kering, bebas dari kemungkinan bahaya api, jauh dari jalan masuk udara utama, terlindung dari kemungkinan kejatuhan batuan dan banjir, serta harus terpisah dari tempat kerja di tambang. Yang kedua itu, konstruksi gudang harus cukup kuat dan mempunyai dinding yang rata serta dilengkapi dengan lubang ventilasi dan aliran udara yang cukup. Nah, selanjutnya itu kita perlu mengetahui tata cara penyimpanan dan pencatatan bahan peledak. Yang pertama, untuk penyimpanan bahan peledak peka detonator, temperatur ruangannya itu maksimal 35 derajat Celcius. Apabila bahan peledak peka detonator disimpan di dalam gudang berbentuk bangunan, maka harus memperhatikan ketentuan berikut. Yang pertama, tetap dalam kemasan asli, diletakkan di atas bangku dengan tinggi paling kurang 30 cm dari lantai gudang, tinggi tumpukan paling tinggi 180 cm dari dasar lantai, jarak antara tumpukan berikutnya paling kurang 30 cm, dan harus tersedia ruang bebas antara tumpukan dengan dinding gudang paling kurang 30 cm. Apabila disimpan dalam gudang berbentuk kontainer, bahan peledak peka detonator maka harus ditumpuk dengan baik sehingga udara yang mengalir di sekitar tumpukan tersebut bisa uh, bersirkulasi. Lalu kapasitas penyimpanan paling banyak 4.000 kg. Nah, untuk penyimpanan bahan peledak peka primer, temperatur ruangannya itu maksimal 55 derajat Celcius dengan ketentuan-ketentuan berikut. Selanjutnya, jika bahan peledak peka primer disimpan dalam gudang berbentuk kontainer, ketentuannya itu harus tetap berada dalam kemasan asli, bahan peledak dalam kemasan sekitar 25 kg dan harus disimpan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf A angka 1. Nah, untuk penyimpanan bahan ramuan, temperaturnya itu maksimal 55 derajat Celcius. Dengan tata cara penyimpanan gudang bahan ramuan bahan peledak bisa dilihat ada yang penyimpanan dalam gudang berbentuk bangunan, lalu penyimpanan dalam gudang berbentuk kontainer. Masing-masing punya ketentuan-ketentuan tersendiri. Lalu untuk penyimpanan detonator, persediaan detonator itu harus seimbang dengan jumlah persediaan bahan peledak. Detonator harus disimpan terpisah dengan bahan peledak lainnya dalam gudang bahan peledak peka detonator. Lalu dilarang menyimpan detonator bersama-sama dengan bahan peledak lainnya. Nah, untuk penyimpanan di bawah tanah, bahan peledak di bawah tanah harus disimpan di dalam gudang bahan peledak. Gudang bahan peledak bawah tanah hanya dapat digunakan untuk menyimpan bahan peledak dalam pemakaian paling lama 2 hari 2 malam, yang jumlahnya paling banyak 5.000 kg. Apabila tidak tersedia gudang di bawah tanah, sedangkan pemakaian lebih besar dari 50 kg dalam waktu kurang dari 24 jam, maka harus tersedia tempat untuk menyimpan sementara yang tentunya mendapat persetujuan dari Kepala Inspektur Tambang. Lalu untuk bahan ramuan sisa, ketentuannya tersebut tersedia tempat parkir khusus unit yang aman dan standar, terpisah dari bangunan gudang bahan peledak. Lalu ada truk khusus ANFO harus terparkir dengan kondisi kompartemen atau bin kosong. Lalu menerapkan sistem lockout take out saat parkir di area gudang bahan peledak, menyediakan alat pemadam api khusus hidrokarbon, dan membuat SOP terkait tempat parkir tersebut. Nah, selanjutnya harus ada buku catatan bahan peledak. Di dalam gudang bahan peledak tersebut harus ada buku catatan yang berisi nama, jenis, dan jumlah keseluruhan bahan peledak serta tanggal penerimaan. Ini berkaitan untuk pendataan bahan peledak yang masuk maupun yang keluar.
Lalu, pada setiap gudang bahan peledak harus tersedia daftar persediaan yang secara teratur selalu disesuaikan dan tercatat. Bahan peledak yang tidak akan digunakan kembali harus ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dari bahan peledak yang rusak meliputi jumlah jenis merek dan kerusakan yang terlihat harus dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang. Lalu dilarang menggunakan bahan peledak yang melebihi batas kadaluarsa atau expired date. Nah, selanjutnya itu ada pengangkutan bahan peledak dan pekerjaan peledakan. Pendidikan yang pertama itu untuk melakukan peledakan harus dilakukan tahap pendidikan dan pelatihan pekerjaan peledakan. Yang kedua, KPP pertama disahkan oleh KTT atau PTL, sedangkan KPP Madya dan KIM disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang. Selanjutnya, pemegang KPP pertama yang disahkan dan dikeluarkan oleh KTT atau PTL harus dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang. Pengajuan perpanjangan masa berlaku KIM dan KPP Madya diajukan oleh KTT atau PTL kepada Kepala Inspektur Tambang dalam jangka waktu 1 bulan sebelumnya. Apabila pekerjaan peledakan yang memiliki KPP Madya atau KIM tidak bekerja lagi di tempat semula, maka KTT atau PTL mengembalikan KPP Madya atau KIM yang bersangkutan kepada Kepala Inspektur Tambang dengan menyertakan surat pernyataan paling lambat dalam jangka waktu 1 bulan. Lalu untuk tata caranya bisa dilihat berikut. Nah, selanjutnya untuk pengangkutan bahan peledak. Terdapat beberapa ketentuan dalam pengangkutan bahan peledak. Yang pertama itu adanya rotary lamp berwarna merah, tersedia bendera merah, memiliki tulisan awas bahan peledak, bak pengangkut bukan merupakan konduktor listrik, detonator harus ditempatkan pada wadah khusus, unit pengangkut detonator mempunyai tempat tertutup, tersedia alat pemadam api, unit pengangkut dinyatakan layak oleh KTT atau PTL. Nah, untuk unit pengangkut bahan ramuan peledak atau bahan peledak peka primer menggunakan tangki dengan syarat-syarat tambahan seperti berikut. Selama pengangkutan bahan peledak dari gudang ke lokasi peledakan harus ada petugas keamanan atau personil peledakan. Rotary lamp dan lampu bahaya pada unit pengangkut harus senantiasa dinyalakan selama pengangkutan bahan peledak. Unit pengawalan bahan peledak harus berada pada posisi di depan unit pengangkut dengan jarak yang telah disesuaikan. Lalu unit pengangkut bahan peledak harus tetap berada pada jalur unit pengawalan. Nah, untuk kegiatannya itu pekerjaan peledakan, KTT atau PTL pada tambang menggunakan bahan peledak harus memastikan bahwa bahan peledak dapat digunakan secara aman. Semua karyawan atau orang yang berada di sekitar pertambangan harus mengetahui jadwal adanya rencana peledakan. Lokasi rencana peledakan dipasang pita pengaman dan tanda-tanda peringatan. Lalu juru ledak yang bertugas melaksanakan peledakan atau yang mengawasi pekerjaan peledakan harus memastikan setiap tahap pekerjaan peledakan dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan peraturan. Lalu dilarang melakukan peledakan kecuali juru ledak yang memiliki KIM. Dilarang mengisi lubang ledak atau meledakkan lubang yang sebelumnya sudah diledakkan, kecuali untuk tujuan menangani peledakan mangkir sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Dilarang mencabut kabel detonator, sumbu api, atau sistem lainnya dari lubang ledak yang telah diisi serta diberi primer. Dilarang merokok atau membuat sumber api pada jarak kurang dari 10 meter dari bahan peledak, kecuali untuk penyalaan sumbu api. Sumbu api harus diperiksa sebelum digunakan. Juru ledak yang menangani atau mengawasi peledakan harus memastikan setiap peledakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Rencana pelaksanaan peledakan tidur atau sleep blast yang menempatkan detonator di dalam lubang ledak diajukan dalam RKAB. Untuk ketentuan-ketentuannya tersebut dapat dilihat dalam slide.
Selanjutnya itu tadi ada disinggung peledakan tidur. Peledakan tidur adalah rangkaian peledakan, di mana kegiatan charging dan steaming dilakukan berlainan hari dengan kegiatan tie-up dan firing. Disesuaikan kemampuan stabilitas kimia bahan peledak yang memperoleh persetujuan Kepala Inspektur Tambang. Sebagai tindak lanjut dari permohonan peledakan tidur yang telah disetujui dalam RKAB, KTT atau PTL menyampaikan data kepada Kepala Inspektur Tambang paling lambat 14 hari kerja setelah RKAB disetujui dengan melampirkan dokumen-dokumen tersebut. Kegiatan peledakan tidur dapat dilaksanakan setelah hasil evaluasi terhadap dokumen tersebut di atas dan hasil verifikasi lapangan oleh Inspektur Tambang sudah sesuai. Peledakan tidur menempatkan detonator di dalam lubang ledak diberikan paling lama jangka waktu 3 hari. Pelaksanaan kegiatannya tersebut harus dilaporkan secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Inspektur Tambang. Nah, sekian dari submateri yang pada materi petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan. Untuk kesimpulannya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu pentingnya keselamatan dalam penggunaan bahan peledak dan pelaksanaan peledakan dalam kegiatan pertambangan minerba untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mengancam jiwa dan harta benda. Petunjuk ini memberikan panduan yang jelas dan sistematis bagi para pekerja pertambangan tentang penggunaan bahan peledak dan pelaksanaan peledakannya, yang dimana di dalamnya termasuk prosedur pengangkutan, penyimpanan, penanganan, dan penggunaan bahan peledak dengan aman. Penggunaan bahan peledak harus dilakukan oleh tenaga terlatih dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai serta mematuhi semua peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Perencanaan yang cermat, termasuk analisis risiko dan identifikasi bahaya, harus dilakukan sebelum melakukan peledakan. Dan tindakan pencegahan harus diterapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan. Monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap penggunaan bahan peledak dan pelaksanaan peledakan harus dilakukan untuk memastikan prosedur keselamatannya itu sudah sesuai dan tidak terjadi potensi masalah. Lalu, keterlibatan aktif semua pihak terkait termasuk manajemen perusahaan, pekerja, dan otoritas pengawasan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan yang berlaku. Dengan menerapkan petunjuk teknis ini secara konsisten dan dengan keterlibatan semua pihak yang terkait, diharapkan meningkatkan keselamatan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, serta mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan bahan peledak. Oke, demikian hasil pemaparan saya mengenai petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi diri saya maupun kepada pihak-pihak yang lain. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata atau pemaparan materi, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.